Sahabat Mengyana Pandai Besi, kali ini saya dapat kiriman paket dari Kang Awan Sepurba Aji dari Sumatera Selatan. Pas saya buka ternyata isinya 2 klep mesin. Kang Awan ini minta dibuatkan pisau okulasi atau istilah kerennya grafting knife. Sambil teman-teman melihat proses pembuatan di video ini, saya mau cerita sedikit ya. Kenapa ya klep mesin ini jadi bahan pilihan yang dicari-cari buat bikin pisau okulasi? Jadi begini sahabat Mengyana Pandai Besi. Klep bekas kapal kendaraan itu, terutama klep buang, bukan sembarang besi biasa. Di dalam mesin, klep itu digembleng sama panas ribuan derajat dan tekanan yang luar biasa setiap detiknya. Makanya material bajanya punya ketahanan aus yang super tinggi, ulet, dan yang paling penting tidak mudah karat bila dibandingkan dengan baja biasa. Kenapa pisau okulasi butuh bahan sespesial ini? Soalnya pekerjaan okulasi atau sambung tanaman itu butuh ketajaman yang berbeda dari pisau dapur atau golok. Kalau pisau biasa dipakai buat memotong atau membelah. Tapi kalau pisau okulasi tujuannya adalah memotong jaringan tanaman, khususnya bagian kambium dengan sekali iris yang halus setajam silet. Kalau irisan di kulit batang atau mata tunasnya memar atau membal, sel-sel tanamannya bisa mati dan hasil sambungannya atau okulasinya bakal gagal alias tidak nempel. Makanya dengan pakai bahan klep ini kita bisa dapat pisau yang diasah tipis tapi bentuk mata bilahnya tetap kokoh, tajam, bisa menggigit, dan yang paling penting tajamnya awet banget. Jadi tidak perlu sering-sering diasah ulang pas lagi dipakai di kebun. Nah, kalau ditanya kenapa bentuk pisau okulasi ini unik, ada lengkungan tipis di ujungnya. Terus di bagian belakangnya ada semacam tonjolan tumpul atau pengelupas. Itu semua ada fungsinya ya teman-teman. Bagian tajamnya buat nyayat kulit atau mata tunas, sedangkan bagian tonjolan tumpulnya itu dipakai buat membuka atau mencungkil kulit kayu dengan lembut tanpa merusak kambium di dalamnya. Jadi alat ini benar-benar dirancang presisi khusus buat dunia hortikultura dan pertanian. Dalam proses pengerjaannya sendiri, nempa klep itu punya seni tersendiri. Karena ukurannya yang relatif kecil dan bentuk aslinya silinder panjang, kita harus pintar-pintar mengatur suhu api dan dentuman palu biar bentuk bilahnya keluar sempurna tanpa bikin retak di dalam serat bajanya. Nah, sekarang bilahnya sudah mulai terlihat ya, bentuknya seperti yang diinginkan oleh Kang Alwan. Lanjut proses untuk merapihkannya, menyesuaikan bentuk sesuai gambar yang dikirim ya melalui WA. Bentuk bilahnya sekarang sudah rapih ya. Dan selanjutnya yaitu proses penyepuhan. Silahkan disimak saja ya. Nah, tidak terasa sekarang pisaunya sudah mulai kelihatan ya. Tinggal merapikan atau menghilangkan kotoran-kotoran setelah kita celupkan ke air ya, seperti ini. Lanjut kita akan mempolesnya. Dan selanjutnya kita akan tes ya, setelah mengkinclong seperti ini. Kita akan tes. Nanti ke kertas ya, kita poles seperti ini supaya lebih kinclong, dan kita akan saksikan bagaimana ketajamannya.
Teman-teman bisa melihatnya secara langsung ya. Nah, ini sangat tajam nih. Hatur nuhun pisan buat Kang Awan Sepurba Aji atas kiriman klepnya dan kepercayaannya ke Mang Yana Pandai Besi. Mumpung pisaunya sudah rapih dan siap dikirim balik. Sekian dulu cerita ngobrol kita kali ini ya. Sampai berjumpa lagi dengan karya-karya Tempa Mang Yana. Rahayu Baraya.